Karena dulunya udah sering mengalami yang seperti itu dan jenisnya macam-macam, dinego, terus kayak dipegang, udah makin mabuk, kadang ngawur gitu tuh. Aku Ernest, sekarang umurnya 26 tahun. Sekarang kerjanya sebagai dancer, juga DJ. Mulai semuanya itu di dunia entertain, mulai dari sekolah. Jadi dulu itu waktu SD suka nari, tapi tarian Jawa. Habis itu masuk ke SMP, ada tuh yang namanya ngiringin band-bandan gitu tuh, yang ada penarinya, ikutlah di situ tuh. Tapi koreo biasa. Nah, masuk ke SMA, pas kakak sepupu itu dia juga seksi dancer, udah punya kelompok sendiri di Jogja, udah ada reguleran juga di klub. Nah, suatu ketika waktu itu lagi ada kekurangan anak, karena dia tahu Ernest bisa nari, walaupun belum tahu yang namanya seksi dancer itu gimana, cuma bisanya tuh nari gitu kan ya, belum tahu seksi itu harus gimana. Diajak terus diajarin kayak gini ya sebelum perform itu malam-malam itu. Terus langsung perform. Nah, selanjutnya ada acara lagi gathering di Kaliurang. Di situ formasinya 4 cewek 4 cowok. Jadi kan makin banyak link kan, seksi dancernya makin. Dulu ada yang namanya seksi dancer cowok, dulu ada. Ternyata waktu udah kuliah, salah satu di antara 4 seksi dancer cowok itu aktifin lagi yang namanya Pink Label dancernya aku. Dia nyari anak kan, siapa ya yang kira-kira mau jadi seksi dancer, aku mau aktifin lagi nih si Pink Label. Terus ya udah, ini Ernest nih yang kemarin pernah ngejob bareng di Kaliurang, bisa itu. Udah kuliah juga sekarang di Jogja, udah stay Jogja, ya dihubungin. Dan selanjutnya di klub, di mana-mana, sampai detik ini masih juga seksi dancer. Ya, awalnya saya kaget ya, gini, terus tapi kalau nikmatin aja ya, nyaman aja tapi awalnya, wih, bajunya gini, nggak boleh kan sebenarnya, tapi ya udahlah. Pertama kali kamu seksi dancer itu bajunya seminim seksi apa sih? Kelihatan perut. Kelihatan perut itu aku udah awalnya, wah, gini ya ternyata yang namanya seksi dancer. Terus tapi ya udah, ternyata selanjutnya emang gitu. Terus lebih sering, jadinya aku makin nyaman. Gitu. Tuannya cocok kayak aku ada passion di situ gitu. Jadi aku ngelakuin tarian walaupun pakaiannya aku pakai kayak gitu, tapi kayak seneng aja aku ngeluapin passion aku di situ tuh, nggak ada beban mau aku pakai baju gimana, yang penting aku ngedance itu aku terlampiaskan gitu tuh lah. Karena di sini aku berawal dari passionnya aku seneng di situ, terus diajarin kakak untuk dancer yang profesional, tetap diajarin walaupun seksi dancer, tapi jangan yang terlalu kayak gini dek, jangan yang terlalu di bawah, terlalu gini gitu, diajarin kayak gitu tuh dulu di awal kayak gitu tuh. Jadi makin kesini jadinya tuh gimana ya, setiap aku perform rasanya fokus aku ngeliat ke depan, perform, dance gitu tuh. Tapi ada lagi yang menurutku gini beda, karena dia berawal dari memang suka dugem, suka joget. Nah, diambil sama manajemen untuk, kamu kayaknya bisa joget nih, ikut seksi dancer mau nggak? Nah, mau. Di situ kan awalnya beda ya daripada awalnya aku. Jadi dia performnya pun jadinya lebih ke yang untuk penonton seneng gitu tuh loh. Gitu tuh. Kalau Ernest lebih ke aku profesional kerja untuk tempat klubnya membutuhkan aku untuk narinya. Ya udah aku ngasih narinya. Jadi bukan untuk ke penontonnya gitu. Jadi nggak lebih yang ke terus ngeliat biar apa gitu, enggak.
Gerakannya emang ada yang Gerakannya emang gitu, cuma tetap yang kelihatan elegan gitu loh, nggak yang terus kayak ada sih yang memang terus yang kalau tapi untuk sesama cewek nanti jadi ngeliatnya kok gitu tuh loh gitu. Cuma mungkin di mata lelaki beda ya. Oh iya. Kalau itu dianggap murahan, sedangkan ya memang gitu ya. Memang udah resikonya gitu ya. Cuma nggak enaknya gitu karena apa sih? Aku di sini nari, aku bukan menjual diriku. Aku di sini menjual kualitas yang ada di aku. Aku bisa ngedance ya, aku jual itu yang aku punya, talenta yang aku punya gitu tuh loh. Gitu keselnya ya kalau ada orang yang kayak nego gitu. Terus, tapi ya biasanya aku jawab dengan maaf mas gini gitu. Dia pernah ngalamin orang nego gitu? Sering, apalagi tempat malam ya. Pernah nggak ada yang nembak? Kamu ngasih berapa gitu? Ada temanku yang langsung dikasih 10, tapi memang aku nggak mau. Karena nggak ganteng kali ya? Mungkin, iya. Kalau ganteng mungkin mau. Ada yang nyosor sampai ke tangan gitu. Ya. Yang pernah kamu ngalamin dulu deh? Ya gitu sih kan kita kadang membaur ke tamu ya. Kadang kalau di Jogja tuh bosen habis perform cuma di backstage, bosen kan pengen keluar Terus, kadang dari pihak klubnya itu tuh ada itu loh lumayan ke table situ aja duduk di situ lumayan gitu kan. Oke, kita duduk di situ sambil nikmatin musik. Nah itu terus ngobrol-ngobrol, kenalan. Udah makin mabuk, kadang ngawur gitu tuh ya, kayak gitu tuh. Oh, itu orang bisa kontrol atau gimana kalau mabuk gitu? Atau kadang Dulu di awal nggak bisa, terus karena malu ya. Semalam maka kamu ngapain gitu kan? Dah seterusnya harus bisa kontrol. Kan dari zaman sekolah ya. Kalau zaman sekolah, lingkungan masih teman-teman sekolah, ya mereka belum ngerti. Tapi makin naik lingkungan kita, kayak lingkungan kuliah, habis itu lingkungan teman-teman yang sama-sama di Jogja, sama-sama orang entertain, ya makin paham. Malah ternyata makin kesini teman-teman sekolah itu malah sama Ernestnya enak karena udah paham duluan gitu loh, udah paham tentang kayak gitu. Itu malah yang diajaknya, yuk kita pergi klub gitu tuh Ernest gitu tuh lah, karena malah berteman kita yang dulunya mereka tidak cocok dengan apa sih klub, apa sih mabuk gitu kan. Tapi sekarang malah mereka udah gede ya, hiburan orang kerja kan sebenarnya kayak klub malam kayak gitu tuh, ngajaknya Ernest udah biasa lagi sekarang. Menerima aja mereka. Kalau untuk kelompok Ernest, fee aja sih. Biasanya paling minim untuk per anaknya 150. Tapi itu dikali 4 karena kita ada manajer. Dan biasanya satu grup dancer isinya 3. 2 juga ada sih, cuma kadang kitanya yang nggak mau nerima karena apa ya, kerasa aneh itu 2 orang doang. Kecuali kalau untuk wedding gitu tuh. Wedding cuma biasanya tarifnya agak tinggi. Paling tinggi katakan. Itu biasanya dancernya berapa sih? Biasanya pas di tahun baru itu bisa per anaknya dapat 2 juta. Itu untuk perform berapa lama? 2 Lima- jam? 3 jam? No, cuma 15 menit 2 kali perform. Standarnya seperti itu. Iseng-iseng aja dulu sekolah DJ waktu 2 tahun kuliah kayaknya. Jadi sembari ngedance kan, kayak pengen belajar musik gitu loh, karena suka musik juga kan. Sekolah lah itu. Terus udah kayak cuma setahun berjalan, sempat berhenti waktu kuliah sama ngurus dancer aja. Dancer lagi sepi, aktif lagi ke kumpul sama anak-anak DJ, dapat lagi job, aktif lagi, sempat berhenti lagi. Baru ini aku baru mulai aktif lagi. Nah, dan baru ini yang reguler. Kalau sebelumnya cuma ngambil event-event aja. Kalau sekarang bener-bener dijadiin kerjaan malahan reguler kan setiap hari. Lebih sebenarnya ke safety dancer. Tujuannya lebih ke DJ.
Menyikapinya ya positive thinking aja, karena ya maupun kita baik juga nggak bisa juga membuat kamu menilai aku baik gitu lah, kan nggak bisa kan, tetap kayak gitu. Jadi kalau masalah omongan sih nggak terlalu mikirin itu ya. Terus apa tadi yang kedua, jaga dirinya. Kembali ke prinsip sih, prinsipnya gimana, Ernest nggak jalanin aja, jadi enak-enak aja. Iya, pernah ada dulu kayak gitu tuh, kayak terus jadi ya itu sempat berhenti dancer juga 2 tahun karena nggak boleh, disuruh fokus kuliah aja. Pernah juga kayak gitu. Kalau sekarang bebas. Karena dulunya udah sering mengalami yang seperti itu dan jenisnya macam-macam, dinego, terus kayak dipegang, ya sekarang sudah tahu gitu gimana cara menghadapinya. Jadi kayak makin kesini kayak ngelihat penonton yang agak deket sedikit, langsung kayak nyari di mana nih itu security-nya, atau enggak kita yang nggak mundur kayak gitu tuh. Jadi kalau kita udah nggak nari, tapi kan orang tahu, oh ini si sexy dancer tadi gitu kan, pandangannya kan langsung ini sexy dancer nih, gampang nih kan. Jadi waktu di bawah kita lagi ngobrol-ngobrol, kadang ada yang ngawur gitu ada gitu. Cuma ya tetap harus waspada lah, karena udah pekerjaannya kayak gitu, jadi ya nggak ada risi-risinya sama sekali, diliatin gitu. Cara merubah fokusmu ya udah biar aja. Bukan aja. Yang penting aku di sini dibayar untuk menampilkan performance dance. Iya, memang itu resikonya. Karena juga dikasih tahu sama fotografer, kamu tahu nggak tadi? Kamu kelihatan loh. Nih dilihatin, hopo, nggak kelihatan ya, aku tadi nggak sadar ya. Hapus mas gitu tuh ya, kayak gitu tuh. Itu udah resiko yang iya. Ya, kamu konsekuensi dengan itu ya. Cuma ya makin kesini karena dapat laporan kayak gitu ya lebih hati-hati lagi. Kadang kalau kayak melorot dikit dibenerin gitu tuh. Batasan aku ya bikini itu sih, selebihnya buka atas atau buka banyak enggak. Kadang kan ada yang namanya topless ya, itu enggak menerima. Terus kalau ngaruh di budget biasanya enggak ngaruh. Makin seksi makin mahal nggak? Nggak ada kayak gitu, jarang sih. Mikir positifnya aja kalau nonton kayak gitu tuh. Kalau mau ditonton yang indah-indah juga nggak apa-apa, memang yang itu yang ditampilkan. Cuma jangan sampai mikir kalau selebihnya sampai semurah itu, sampai yang dalam-dalamnya enggak. Karena mereka, kita ingat lagi, karena mereka tuh apa tujuannya? Mereka bekerja atau memang untuk menjual dirinya atau gimana? Belum tentu. Jadi nikmati aja. Apa? Main TikTok nggak? Kagak. Lah, apa sih dancer? Kamu lama nggak TikTok? Kagak. Kalau belum itu ya, kayaknya aku telat deh mainan TikTok. Sampai sekarang belum senang di TikTok. Oh iya, kan saya banyak tuh. Maksudnya untuk yang gitu kan. ya. Nggak ada bedanya juga, ya kan? Bedanya mereka belum dibayar. Iya. Oke. Anas, thank you. Thank you. Ya.